Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Apa kabar teman-teman semuanya? Bertemu lagi dengan saya di channel Mahkota Hati. Seperti biasa ya, saya tetap berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga kita semuanya tetap selalu dalam lindungannya. Allah berikan kemurahan rezeki, hidup barokah, kemudian kesulitan diangkat oleh Allah, dan yang paling penting, semoga Allah ampuni semua dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Jangan lupa bersyukur ya teman-teman semuanya ya. Seperti biasa, tetap selalu katakan di kondisi apapun, bagaimanapun keadaan kita, kemudian sesulit apapun hidup kita, tetap selalu bersyukur sama Allah. Katakan selalu alhamdulillah ya Allah hidupku berkah, alhamdulillah ya Allah hidupku berlimpah, alhamdulillah ya Allah hutangku lunas. Semua selalu katakan itu. Karena ketika kita terus bersyukur tuh insya Allah kita ini berarti mengizinkan diri kita untuk berlimpah. Dan percaya deh, nanti pelan-pelan ketika kita terus melatih rasa syukur itu, pasti Allah akan menambah nikmat-nikmat yang lain, rezeki-rezeki yang lain. Solusi itu akan dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala karena kita melatih dengan rasa syukur itu. Ingat ya teman-teman semuanya ya, bahwa anugerah Allah, nikmat Allah itu lebih banyak loh kita terima dibanding kesulitan. Maka di situasi bagaimanapun tetaplah selalu bersyukur kepada Allah. Ya, harus tetap bersyukur. Kesehatan kita masih diberi, kemudian masih bisa berjalan, masih bisa bernapas, itu kan termasuk nikmat ya. Jadi selalulah berupaya untuk bersyukur. Baik teman-teman semuanya, hari ini saya ingin mengulang pembahasan yang sebelum-sebelumnya, yang lalu-lalu ya, yang sudah bahas di video, tentang bagaimana cara kita supaya kita bebas dari hutang. Dan tentunya cara ini sesuai pengalaman saya. Jadi bagi teman-teman yang baru menemukan video ini, silahkan tonton hingga akhir, disimak. Saya akan ulas kembali. Sebenarnya ini sudah saya bahas ya yang lalu-lalu ya, bagaimana supaya kita bisa keluar dari jeratan hutang. Tapi nggak apa-apa, ini saya ulang lagi. Dan saya sampaikan ini singkat, mudah-mudahan dipahami ya. Oh ya, sebelum itu, bagi teman-teman yang ingin bergabung di grup Mahkota Hati, silahkan WA saya ya. Itu ada tertera nomornya di bawah, WA aja saya. Nanti bisa bergabung di grup itu ya. Insya Allah di sana juga banyak teman-teman dari berbagai daerah. Dari banyak lah pokoknya, kita bisa sharing di sana. Saya juga selalu aktif kasih materi di sana, kasih motivasi buat teman-teman yang lagi galau, yang lagi stres, yang lagi oleng karena hutang. Apalagi ini akhir tahun ya, kan pasti banyak itu ditagi gitu, pada oleng, pada japri ke saya. Tapi apapun itu masalahnya, percaya deh, ada Allah dan jangan takut. Nah, kali ini saya akan bahas tentang bagaimana caranya agar kita bebas dari hutang. Yang pertama, ingat ya teman-teman semuanya, kalau kita ingin bebas dari beban hutang atau masalah apapun, pertama yang harus kita lakukan itu adalah kita harus taubat. Harus taubat ke Allah. Kita benar-benar harus perbaikin diri kita, perbaiki ibadah kita pada Allah. Karena kesulitan yang kita alami saat ini, terjadinya keterpurukan hidup kita ini, kita sulit ekonomi, kita dikejar-kejar hutang, kita merasa sulit rezeki, itu disebabkan karena dosa-dosa kita. Jadi itu harus dipahami, harus benar-benar teman-teman tuh punya niat yang tinggi, sungguh-sungguh untuk taubat ke Allah. Nah, kenapa Allah kasih kesulitan itu? Supaya kita sadar dan supaya kita kembali kepadanya. Makanya langkah awal yang harus kita lakukan ketika kita ingin bebas dari hutang atau masalah apapun, taubat ke Allah, minta ampun sama Allah, banyakin istighfar. Dan itu saya lakukan dulu loh, ketika hidup saya terpuruk itu, fokusan saya itu minta ampun saja sama Allah. Banyakin istighfar saja sama Allah. Kalau amalan yang lain itu kan banyak ya, sholawat, ada zikir, ada baca yasin, ada al-waqiah, ya banyak, yang semuanya itu ya bagus, manfaatnya itu luar biasa, dahsyat, keutamaannya banyak. Tapi dalam hal ini, karena posisi kita terpuruk, kemudian hidup kita itu kebingungan, rezeki kita itu benar-benar seret, kita tiap hari diteror, ditagih karena hutang kita, maka langkah awal yang harus dilakukan itu adalah banyakin istighfar. Banyakin istighfar, banyakin minta ampun sama Allah. Di video sebelumnya itu sudah saya bahas ya, bahkan di setiap tahajud yang dikerjakan itu berupayalah untuk banyak mendoakan orang. Kemudian di sebelum kita sholat subuh itu ya, setelah sholat witir menjelang sholat subuh itu kita banyakin istighfar, banyakin minta ampun sama Allah. Karena kalau Allah sudah ampuni, insya Allah semuanya akan dibuka, semuanya itu akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau semuanya sudah mentok, sudah kita kebingungan, nggak tahu lagi harus berbuat apa, itu tanda Allah ingin menolong kita. Tapi dengan caranya, bukan dengan cara kita. Dan Allah ingin selesaikan masalah kita itu dengan caranya, bukan dengan cara kita. Nah, di tahap awal itu harus bertaubat dulu kepada Allah. Perbaikin sholat kita,
upayakan yang tadinya mungkin sholat kita itu sering kita tunda, kemudian sering kita ulur-ulur, usahakan sekarang itu tepat waktu, kemudian jauhi perbuatan-perbuatan yang bisa membuat Allah itu murka, menggibah dan lain sebagainya. Itu harus benar-benar kita hindarin dan benar-benar kita harus taubat ke Allah. Terus hutangnya gimana Pak? Iya saya paham, saat ini kita sedang posisi mentok, harus bayar, tapi kita nggak ada uangan. Nah kalau sudah begitu, sudah jangan pakai lagi pikiran, jangan lagi pakai logika, kita nggak bakal mampu. Semua jalan udah ditutup sama Allah, itu artinya berarti Allah yang ingin selesaikan dengan caranya, bukan dengan cara kita. Terus selanjutnya apa yang kita lakukan? Ya sudah, kita banyakin istighfar, banyakin minta ampun sama Allah, kemudian kita ini apa namanya, nggak, pokoknya fokusan kita tuh minta ampun sama Allah. Karena nih ya teman-teman semuanya, istighfar itu menurut saya ya, dan saya diajarkan oleh guru saya, itu sudah mewakili semuanya. Insya Allah orang yang mendawamkan istighfar itu akan dibukakan rezekinya oleh Allah, akan diberikan jalan keluar dari area yang tak terduga, hidupnya itu akan dibuat tenang sama Allah. Jadi kalau kita fokus beristighfar, insya Allah nanti jalan itu akan dibuka sama Allah. Makanya kalau sekarang yang lagi mentok, sudah pasrahin, kemudian banyakin minta ampun sama Allah, tobat saja sama Allah. Utangnya gimana? Ya sudah, jalani saja, nikmati saja. Saat ini kita memang punya banyak hutang dan kita nggak bisa berbuat apa-apa lagi. Sudah banyakin minta ampun, serahkan semuanya. Tugas kita sekarang kita minta ampun sama Allah. Itu yang pertama. Kalau ingin bebas dari hutang, yang pertama harus taubat. Benar-benar taubat dan kita berniat untuk tidak mengulangi lagi perbuatan yang sama. Hutang riba itu benar-benar kita jauhin. Kemudian yang kedua, lepaskan, pasrahkan, ikhlaskan pada Allah. Hutang itu sudah ranahnya Allah, bukan ranah kita lagi. Jadi harus dilepaskan. Bagaimana cara melepaskannya? Itu kan banyak yang WA ya Pak, gimana cara melepaskan hutang, memasrahkan hutang. Nah saya kasih caranya, walaupun nanti sebenarnya cara ini kan saya bahas di kelas online, tapi saya kasih gambaran aja. Cara melepaskan hutang itu, kita harus sering-sering bicara kepada diri kita sendiri. Contohnya begini, sampai sekarang itu saya lakukannya. Bukan hanya hutang, semua masalah kita balikin ke Allah. Kita harus sering-sering ucapkan pada diri sendiri setiap selesai sholat, atau setiap kita lagi tertekan, lagi bingung, lagi takut gitu ya. Duduk sejenak, diam, kemudian katakan sama Allah, ya Allah, hamba pasrahkan segalanya padamu, hamba ikhlaskan segalanya padamu ya Allah, la haula wala quwata illa billah, karena hamba nggak mampu. Terus selalu katakan itu, lagi berjalan, lagi kegiatan apapun tuh, la haula wala quwata illa billah, la haula wala quwata illa billah. Ucapkan itu terus dalam hati, terus selalu. Kalau benar-benar kita pusing pikirannya, kemudian hati kita berdebar, ketakutan, sudah katakan saja tuh, la haula wala quwata illa billah, la haula wala quwata illa billah. Hanya kepadamu hamba serahkan ya Allah, hamba lemah. Terus jangan diikutin pikiran-pikiran negatif itu. Kan saya memahami benar ya, orang yang punya hutang itu pasti pikirannya itu takut, cemas, gelisah, was-was, kemudian takut nanti dimaki, takut kita malu, pokoknya takut semuanya. Nah, hal-hal yang seperti itu, pikiran-pikiran seperti itu jangan terus diikutin. Kalau muncul perasaan itu, sudah lepaskan saja. Katakan saja dalam hati, la haula wala quwata illa billah. Pasrahkan segalanya padamu ya Allah, karena Engkau yang kuasa, aku lemah ya Allah. Terus selalu katakan itu. Memang benar, nggak langsung serta-merta perasaan itu bisa kita lepaskan. Sulit memang, saya akui sulit. Tapi nggak ada cara lain. Itu menurut saya cara yang terbaik. Menurut saya cara yang terbaik. Karena kita benar-benar bicara pada diri sendiri, menyerahkan sepenuhnya urusan kita pada Allah. Nggak ada cara yang lain teman-teman. Jadi, ingat sekali lagi, hutang itu sudah ranahnya Allah, bukan ranah kita lagi. Jadi harus dilepaskan, harus diikhlaskan. Biarkan saja Allah nanti yang menyelesaikan dengan cara-caranya, bukan dengan cara kita. Kita nggak mampu, pasti kita nggak mampu. Karena itu sudah ranahnya Allah, bukan ranah kita lagi. Tugas kita taubat ke Allah, perbaiki diri, perbaiki ibadah, perbaiki hati, ikhlas, ridho, sabar, serahkan sepenuhnya pada Allah. Resiko apapun itu harus kita terima. Kita dihina, kita dicaci, kita dimaki. Itulah sebagai jalan ampunan atas dosa yang kita lakukan. Jadi benar-benar harus kita belajar ikhlas, belajar menerima, belajar ridho, semuanya harus kita ikhlaskan. Yang terakhir, kalau kita ingin lepas dari hutang itu, pakai jalur langit. Ikhtiarnya, ikhtiar beribadah kepada Allah. Benar-benar mentokin tuh ibadah semuanya. Awal waktu, kemudian sholat qobliyah ba'diyah hanya kerjakan, sholawat, istighfar, zikir-zikir yang lain, baca surah Yasin, baca surah Al-Waqi'ah, sholat duha, sholat hajat, kerjakan semuanya itu. Itu bagi teman-teman yang japri ke saya, sudah saya bagikan rumus lunas hutang dengan jalur langit, itu sudah saya bagi. Bagi teman-teman yang belum dapat tuh silakan aja WA ke saya, nanti saya
Saya bagi tuh, bagaimana cara rumus lunas hutang lewat jalur langit. Itu saya bagi ya. Itu lakukan. Dan segala risiko apapun tuh harus diterima. Karena kita nggak bisa berbuat apa-apa lagi teman-teman semuanya. Kalau ngikutin pikiran-pikiran negatif itu, yang terjadi apa? Putus asa, nyerah, ingin bunuh diri, ingin jual ginjal, semuanya. Dan selalu saya katakan bahwa kita nggak bisa maksa harus sesuai dengan keinginan kita. Kalau sudah mentok begitu, jalan satu-satunya adalah pasrah ke Allah. Tingkatin ibadah, banyakin minta ampun sama Allah, benar-benar serahkan segalanya sama Allah, karena hanya Dia yang menguasai segalanya. Percaya deh, di situasi bagaimanapun, sesulit apapun kondisi kita, kalau kita benar-benar hati kita ini kuat ke Allah, insya Allah teman-temannya pasti ditolong sama Allah, pasti. Dan nggak mungkin Allah itu nggak nolong, nggak mungkin. Allah itu sesuai dengan prasangka kita. Jadi kalau kita berprasangka ketakutan, khawatir, cemas, itu yang terjadi. Tapi kalau benar-benar kita serahkan sepenuhnya sama Allah, la haula wala quwata illa billah. Iya, dengan keterpaksaan awalnya ya. Tapi nanti lama-lama itu akan berangsur, hati kita jadi tenang, pikiran kita jadi tenang, walaupun solusi belum kita ketemukan ya. Tapi dengan cara tenangnya hati, tenangnya pikiran itu, insya Allah nanti pelan-pelan jalan akan dibuka sama Allah. Dengan cara-caranya. Ada aja nanti itu tiba-tiba terdetak dalam pikiran kita, harus ke sana, harus melakukan ini, seperti saya dulu ya. Saya gitu. Ya dimaki, dihina itu ya sudah jadi udah resiko, dan saya juga mengalami itu. Tapi kalau kita nggak berani lakukan itu, maka yang terjadi kita akan terus ketakutan, kita akan kebingungan, kita akan gelisah, kita akan cemas. Maka menurut saya jalan satu-satunya itu adalah ikhlasin, pasrahin, serahkan sepenuhnya pada Allah. Kalaupun kita harus mati di kondisi seperti itu, yang penting Allah tahu bahwa hati kita ini benar-benar niat untuk melunasin hutang itu. Kalau saya berpikirnya begitu, Allah tuh tahu bahwa kita tuh benar-benar ingin lunasin hutang, tapi kan kondisinya saat ini Allah belum izinkan itu. Allah masih mendidik kita supaya sabar, supaya ikhlas, supaya ridho. Dan Allah itu membuat masalah seperti itu seolah kita itu mentok, nggak ketemu jalan keluar. Itu sebenarnya didikan Allah yang terbaik ya. Kita saja kadang-kadang berpikirnya itu negatif. Sebenarnya itu didikan Allah yang satu saat nanti pasti kita akan merasakan dan menyadari bahwa oh iya benar ya, berkah masalah itu akhirnya kita jadi lebih sabar, lebih ikhlas, lebih ridho. Gitu teman-teman. Jadi 3 hal itu. 1, taubat ke Allah. Yang kedua, lepasin. Yang ketiga, pakai jalur langit. Pakai jalur langit itu ibadah, kencangkan semua. Insya Allah kalau itu kita lakukan, saya yakin 100% pasti masalahnya selesai. Pasti tolong Allah. Dengan syarat, jangan ngandelin pikiran, jangan ngandelin logika. Andalkan saja kekuatan Allah. Libatkan Allah dalam segala hal. Insya Allah semuanya akan baik-baik saja. Itu ya teman-teman semuanya ya, saya ingatkan lagi, yang ingin bergabung di Mahkota Hati silakan WA saya, yang ingin dapat materi tentang rumus hutang lunas dengan jalur langit silakan WA saya, nanti akan saya bagikan. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.